Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitaningrum dari kelas MA 22C13, mata kuliah Pendidikan Agama 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah sholat yang tidak wajib tapi sangat dianjurkan, karena sholat sunnah memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi orang yang sering melaksanakannya. Salah satunya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, meraih pahala, dan menyempurnakan sholat wajib. Contoh dalil sholat sunnah sendiri yaitu dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, ditulis sempurna, maka kurang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihatlah apa yang menemukan hambaku memiliki catatan tentang sholat sunnah yang dapat menyempurnakan sholat fardunya, kemudian sebagian amal yang meringankan perhitungannya. Hadis riwayat An-Nasai. Dan Ummu Habibah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala sholat demi Allah Subhanahu Wa Taala 12 rakaat setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangunkan untuknya di surga, atau aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa jenis sholat sunnah, yaitu 1. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat rawatib ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat rawatib sunnah mu'akkad sangat dianjurkan dan ghairu mu'akkad tidak begitu dianjurkan. Jumlah sholat rawatib ini adalah 22 rakaat. Yang kedua, sholat wudhu, yaitu sholat 2 rakaat setelah melakukan wudhu untuk membersihkan hadas kecil. Ketiga, sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat pertama setelah memasuki masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Yang keempat, sholat duha. Sholat duha dikerjakan di pagi hari setelah matahari terbit dan sebelum masuknya waktu zuhur, minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Yang keempat adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan minimal 2 rakaat dari malam hari setelah bangun tidur. Sholat ini adalah sholat yang paling utama dari sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang keenam adalah sholat istikharah, adalah sholat yang ditujukan untuk memohon petunjuk atas mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah sholat hajat, yaitu sholat 2 rakaat yang ditujukan untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan adalah sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat yang ditujukan untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Yang kesembilan, sholat tasbih, sholat 4 rakaat dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Yang ke-10, sholat gerhana, yaitu sholat 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud di setiap rakaatnya saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat ibadah sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib dinamakan sholat qobliyah, sedangkan jika dikerjakan setelah sholat wajib dinamakan sholat ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat rawatib adalah mu'akkad dan ghairu mu'akkad, seperti yang disampaikan oleh Nasrul Umam Syafi'i dan Luqman Hakim melalui karyanya yang berjudul
Sholat sunnah, hikmah, dan tuntunan praktis menjelaskan bahwa maksud dari muakkadah adalah ditekankan sunnahnya sehingga mendekati wajib. Selanjutnya, sunnah ghairu muakkad kedudukannya lebih ringan daripada ketimbang muakkadah. Sholat sunnah rawatib sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis riwayat Muslim berikut, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga, atau tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkad adalah sebagai berikut: 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Sedangkan sholat rawatib yang hukumnya ghairu muakkadah adalah 2 rakaat qobliyah zuhur bagi yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat pertama menjadi sunnah muakkad dan 2 rakaat setelahnya adalah ghairu muakkad. 2 rakaat ba'diyah zuhur bagi yang mengerjakannya 4 rakaat. 2 rakaat pertama hukumnya menjadi sunnah muakkad, kemudian 2 rakaat berikutnya adalah ghairu muakkad. 4 rakaat qobliyah asar sunnah ghairu muakkad, artinya sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. 2 rakaat qobliyah maghrib, hukum mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib bukanlah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi boleh dan tidak menjadi masalah jika ditinggalkan. 2 rakaat qobliyah subuh sholat isya sunnah muakkad, yaitu ibadah yang dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan. Berikut ini saya akan menjelaskan niat sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkad. Saya akan menjelaskan beberapa saja, tidak semua, 3 atau 4 saja niatnya. 1. Niat sholat rawatib qobliyah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata subahi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat rawatib qobliyah zuhur 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat rawatib ba'diyah zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat rawatib qobliyah asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal asri arba'a rakaatin qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan bersama-sama dengan orang lain, baik di masjid maupun di tempat lain. Sholat sunnah berjamaah memiliki keistimewaan, yaitu mendapatkan pahala lebih besar, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Beberapa sholat sunnah berjamaah antara lain sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Yang kedua, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, sholat istisqa, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sholat sunnah antara lain adalah meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa kecil. Dan sholat sunnah sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.
asalkan dengan niat yang tulus dan dijalankan dengan khusyuk. Adapun hikmah sholat sunnah antara lain amalan tambahan, penyebab masuk surga, meninggikan derajat, mendatangkan berkah dan kebaikan, mempertebal cinta Rasulullah SAW, bukti rasa syukur, terhindar dari keji dan munkar, memperkuat diri dan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tadi sudah saya jelaskan isi tentang sholat sunnah, dan saya akan menjelaskan kesimpulan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah tindakan ibadah tambahan dalam Islam yang dianjurkan tetapi bukan wajib. Sholat sunnah memiliki banyak manfaat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa kecil, memperkuat keimanan, dan menyempurnakan sholat-sholat wajib. Sholat sunnah juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa sholat sunnah tidak boleh mengganggu atau menggantikan sholat wajib. Sekian penjelasan saya tentang sholat sunnah. Adapun kurangnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.